selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor call. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, kesepuluh BRMS, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat tinggi ya, 11,32% ke harga 2.850. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi masih sama ya, indikasi membuat pola cup and handle masih terbentuk dan hari ini Indi naik dengan volume yang cukup signifikan ya. Jadi ada peluang minggu depan uji resisten 2.900 sampai 3.000 ya. Memang di neckline-nya ini area-area kritikal untuk Indi. Jadi kalau dia break sekali lagi ya semoga aja kompim dan siap-siap lanjut lebih tinggi untuk pergerakan Indi. Jadi menarik ya untuk Indi ya, menarik kalau Bapak Ibu yang beli di bawah di 2.500 di 2.600 yaitu area belinya ya, tinggal jebol 2.500 cut loss. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin atau 2 hari yang lalu beli itu di bawah di area support tuh, sekarang udah lumayan profitnya kan tuh. Yang penting kalau dia memang jebol support ya cut loss saja, berarti nggak kuat, berarti nggak ada yang nahan, berarti memang mau dibawa turun lebih dalam seperti itu. Kalau Bapak Ibu belinya di resisten, kalau dibawa turun ya itu wajar karena salah area beli. Idealnya beli yang paling bagus ya buy on support, apalagi saham-saham uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Indi minggu depan lanjut karena MACD-nya juga mengarah ke atas, barcat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Uji 2.900 sampai 3.000 itu peluang besar ke sana untuk Indi minggu depan. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup juga menguat 6,43% ke harga 3.310. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 218 miliar. Langsung saja ke teknikal. Karena teknikal, Adro juga mantul dari supportnya. Kemarin dia ke support 3.100 3.050 dan hari ini rebound dan hari ini sempat menguji area 3.380 tapi gagal dilewati. Minggu depan tetap peluangnya naik lagi ya, akan uji 3.400. Kalau market mendukung potensi breakout tuh, apalagi market di 7.000 sampai 7.100 minggu depan, Adro sampai 3.700 dan juga Adro sudah bagi dividen. Kalau Bapak Ibu dapat dividen kemarin, sekarang udah floating profit lagi kan, ya udah aman, double hit ya, capital gain dapat, dividen dapat, seperti itu ya. Karena memang momentumnya pas di tahun ini ya, saham-saham batubara bagi dividen dan juga harga komoditas batubara juga kan naiknya cukup signifikan ya, wajar. Jadi nggak ada gap-gap ditutup dalam waktu lama, dalam waktu singkat aja langsung ditutup. Jadi seperti itu. Untuk Adro masih di dalam range konsolidasinya, memang nggak ideal kalau baru beli ya. Memang bisa naik, cuman Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Siap nggak cut loss di bawah 3.000 atau siap nggak hold lebih lama rugi waktu kalau ternyata dia tetap mengarah di bawah lagi konsolidasi, belum sempat naik. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang ditutup juga menguat 5,65% ke harga 2.430. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy tapi mulai mengecil ya 2 hari ke belakang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR masih rawan kecuali ADMR bisa tutup di atas 2.500 minggu depan, berpeluang ke 2.800, enggak ke 2.600 lagi, ke 2.800, tapi harus tutup minimal di 2.500. Tapi kalau misalnya hari Senin dia gagal bertahan di atas 2.400, itu akan ke 2.200 lagi ya. Memang dia mantul dari 2.300 support minornya karena naik turunnya itu 100 poin. Tapi kurang ideal kalau beli di 2.300. Ini resikonya masih 50-50. Naiknya 5% dan cut lossnya 5%, ya silahkan. Yang penting punya trading plan. Kadang kan sudah bikin trading plan tapi pas turun di luar skenario nggak rela cut loss. Nah ini risk rewardnya ya seperti ini. Cut lossnya 5,65%, TP-nya 6%, dan akhirnya TP hari ini. Jadi seperti itu. Untuk ADMR minggu depan harus naik ke 2.500 baru titik aman pertama karena udah dipatahkan tren downtrendnya dan ini bisa jadi swing low-nya ya masih dan lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang hari ini ditutup menguat 2,58% ke harga 4.050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk PTBA kondisi seperti ini dia hampir membentuk pola Morningstar open gap up dan bisa dikatakan dia reject
4.000. Jadi apakah aman? Ya harusnya aman PTBA ya. Apakah bisa spek buy? Masih bisa spek buy. Pokoknya kalau dia kembali ke bawah 4.000 out aja dulu. Paling cut lossnya 2%. Itu maksimal. Dan target TP kemana? Karena minggu depan dia mau RUPST di tanggal 24 pada 23 gitu ya. Targetnya bisa ke 4.200 terdekat dan mungkin sangat ke 4.400 ini untuk PTBA. Jadi menarik PTBA minggu depan. Kalau momentumnya pas ISG naik, sektor batubara bisa mengerek naik untuk ISG ya. Jadi ada peluang, memang terdekat ada resisten di 4.250 ya, ke situ mungkin bisa untuk PTBA minggu depan ya. Pokoknya kalau dia jebol 4.000 cut aja dulu, berarti dia gagal bertahan dan akan kembali ke 3.600 atau nutup gapnya di 3.800. Kalau saya sih saya cut dulu kalau dia jebol 4.000 ya, 2% aja ya udahlah. Namanya trading ya harus seperti itu, nggak mungkin sempurna ya, itu aja. Kalau floating loss, hold saham dan berharap profit, itu biasanya yang ada di koleksi portofolionya merahnya yang banyak. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang hari ini kembali menguat 5,08% ke harga 33.050. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal ITMG juga berhasil reject 31.000, 32.000 nya, jadi lanjut naik lagi. ITMG target masih sama 34.000 akan diuji oleh ITMG. Jadi apakah menarik ITMG. Cuman kalau yang baru beli dari sekarang ya harusnya belinya kemarin pas di support atau tadi ya di 31.500, 32.000 itu area beli. Kan kalau beli di 32.000 itu sekarang udah profit 3%. Udah lumayan tuh ODT satu hari ya. Nah, ini targetnya ke 34.000 minggu depan. Sangat berpeluang untuk ITMG ke 34.000. Bagi Bapak Ibu yang masih hot di bawah ya jaga aja di 34.000 itu peluang ada ke situ ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6, ada UNTR yang ditutup di harga 29.900, malah yang terkoreksi sendiri 0,25%, tapi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Kondisi seperti ini agak rawan ya kalau UNTR karena dia gagal melewati 30.000. Jadi kalau UNTR mending tunggu di bawah aja di 28.800 atau 28.400 nih ya, area ini area belinya. Kalau dilihat histori sebelumnya 29 itu bisa sih, nggak usah sampai 28.000, 29.000 aja. Kalau dia koreksi ke 29.000 itu coba-coba aja spek buy untuk UNTR. Tapi UNTR belum menarik menurut saya. Kalau mau menarik ya tunggu dia di atas 30.000 karena sangat berpeluang dia ke 35.000 tahun ini untuk UNTR. Jadi seperti itu. UNTR langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup di harga 585, menguat tipis 0,86%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kemana arah Doit ya rawan ya. Selama belum bisa tutup di atas 600 masih bisa berpeluang dia ke 550, 540. Dan Doit kemarin saya sudah suruh antri beli di 550, 540. Itu yang antri kemarin itu dijemput semua ya, karena dia low-nya kemarin di 535. Berarti kan kemakan tuh antrian di 550, 540. Dan target profit saya itu 600, 580 sampai 600. Dan sudah cukup lumayan juga di 10% dalam satu hari. Ya udah lah ya, cukup. Nanti lagi cari, nggak perlu cari tinggi-tinggi profit. Yang penting tiap hari bisa profit atau seminggu bisa diakumulasi profitnya lebih banyak, ya bertumbuh portofolio. Daripada kalau ada yang profit ada yang loss ditahan-tahan terus kan sayang. Cut loss saja. Kalau saya biasa infokan di grup itu cut loss saja, karena besok itu ada peluang untuk dapat saham yang bisa menghasilkan profit biasa kalau untuk cut loss itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Doit kondisi seperti ini memang aman, sudah mematahkan tren downtrend, cuman belum mampu lewat 600. Kalau dia sekali lagi tutup di 600 itu baru ada peluang. Targetnya masih sama tahun ini untuk Doit itu saya targetkan bisa ke 800 terdekatnya ya. Kalau dilihat nih web 1, web 2, web 3, web 4, harusnya web 5 itu 800. Kemungkinan besar seperti itu gambaran target kenaikan Doit ya. Apalagi Doit bisa break 640 ini ya siap-siap naik ya. Dan kebetulan web 4-nya ini pas di tertingginya web 1 ya. Jadi ini sepertinya masih jalan untuk
web 5 doit. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, dan saat koreksi juga volume kecil, saat candle hijau volume besar. Jadi ini menarik nih. Ini kan terlihat untuk doit ini ya. Ini volumenya bagus juga. Jadi menarik untuk doit. Kalau bisa break 600 sangat berpeluang. Terdekat dulu aja ya 640 itu lumayan sekitar 6% dan 680, dan tahun ini ya bisa sampai 800 untuk doit. Langsung saja ke saham 8 ada Harum yang hari ini ditutup menguat 3,27% ke harga 11.050. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum pelan-pelan naik. Setelah kemarin gagal melewati 11.000, dia turun dulu ke 10.400 tuh. Kan lumayan kalau Bapak Ibu jual di pucuk, waktu beli di 10.000, 4 hari jual pucuk, habis itu beli lagi, naik lagi. Kan udah. Kalau baru beli di harga sekarang, iya, kalau dia naik ke 11.500, kalau gagal merah ya Bapak Ibu dibawa naik turun kan rugi waktu. Memang idealnya ya beli dekat-dekat support. Yang penting hitung risk rewardnya seperti apa. Apakah harus pas tepat di support? Nggak juga. Bisa naikin 2% atau 3% dari support. Yang penting cut loss-nya berapa persen dari support. Misalnya 2% dari support atau 3%. Jadi kalau beli di atas support 3%, ditambah turunnya 3%, berarti 6% cut loss-nya, dan dihitung rewardnya sampai gak 6% atau lebih. Kalau sampai 6% minimal 1:1, ya nekat aja kalau feelingnya kuat ya. Boleh pakai feeling, boleh. Yang penting siapkan trading plan-nya dulu. Hitung risk reward-nya. Kalau udah sip baru masuk aja. Di luar skenario cut dulu. Jadi seperti itu namanya trading. Kalau ada yang bilang kalau cut loss mulu ya gimana cuannya, gimana, habis dong modalnya. Daripada Bapak Ibu modal feeling doang, ya belajar aja dulu. Karena market ini selalu ada, jangan takut ketinggalan. Mungkin ketinggalan saat bullish tahun ini, tahun depan Bapak Ibu bisa dapat. Yang penting belajar ilmunya dulu, karena ini bisa dipelajari, bukan berjudi. Kalau Bapak Ibu modal feeling doang, ya itu namanya berjudi ya di saham. Jadi seperti itu. Untuk Harum, langsung saja ke saham ke-9. Ada Bumi yang ditutup menguat 1,85% ke harga 55. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi belum kemana-mana ya. Ya kalau mau beli Bumi ya di 54, 55 udah cut loss aja. Kalau dia turun 52, nggak usah nunggu sampai 50. Kalau mau aman, titik amannya ya tunggu Bumi di 60, itu lebih menarik ya, karena dia akan mematahkan trend downtrendnya ini, dan ada peluang bisa ke 70 sampai 72. Itu kan lumayan dari 60 sampai 72. Kalau beli dari bawah sini yang penting siap sabar nunggunya naik. Kalau dia turun ya udah cut dulu ya bisa juga. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. MACD-nya masih melandai, masih mengarah ke bawah walaupun mulai nyempit. Baricat di bawah 0 makin tipis ya, nunggu dia break 60 itu lebih bagus untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham ke-10. Ada BRMS yang ditutup di harga 210 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS belum kemana-mana ya. BRMS akan bagus kalau sudah di atas 220. Kalau nggak di atas itu ya masih rawan turun. Idealnya beli memang di 200. Boleh nggak beli di 210? Boleh. Kalau pakai first down juga boleh. Yang penting kalau dia jebol 200, pertimbangkan untuk cut loss dulu. Ini kan harga pertengahan, resistennya di 220 dan supportnya 200. Besok kalau ISG merah dulu koreksi tipis, siapa tahu open market dibawa koreksi dulu, habis itu baru ditarik. Ya lihat aja BRMS dulu, coba spek buy. Kalau turun lebih dalam out dulu. Kalau dia mantul ya lumayan buat ODT 3-5% ya udah realisasikan. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMMT yang ditutup menguat 3,37% ke harga 1.225. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMMT bagus, sudah kembali ke atas 1.200. Dengan kondisi seperti ini harusnya aman untuk SMMT, ada berpeluang lanjut naik ya. Targetnya 1.300 saja dulu ya. Ketinggian kalau ke 1.400 nih saya perbesar. Ini area resistennya di 1.320 sampai 1.300. Kalau dia break itu ya lanjut uptrend lagi, karena SSMT belum all time high ya. All time high-nya masih jauh juga tuh. Jadi sangat berpeluang lah SSMT. Kalau dia break itu lanjut tuh uptrend dan bisa ada pola inverted head and shoulder. Nih neckline 1.300 break, siap-siap rally lagi. Targetnya bahkan 1.500, 1.600 untuk SMMT. Jadi seperti itu untuk SSMT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini
ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.